Selamat Baik. pagi, Mbak. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Ketemu lagi, ketemu lagi dengan saya Diana. Saya produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Dan malam hari ini kita akan membahas mengenai manfaat dari flavanol untuk seksualitas. Wah, luar biasa ya. Dan seperti biasa nanti Dokter Winda akan menjelaskan materinya. Bapak Ibu bisa bertanya melalui kolom chat atau juga bisa nanti bertanya dengan menyalakan mikrofon dan kameranya. Namun setelah saya selesai membacakan pertanyaan dari kolom chat. Baik, kalau begitu coba kita panggilkan Dokter Winda dulu ya. Dokter Winda, halo dok. Halo, Hai. hai dok. Sinyal aman ya? Aman. Semoga ya. Semoga aman ya dok ya. Oke baik, dan Bapak Ibu tentunya pastikan untuk mengikuti acara sampai selesai karena kita akan ada banyak sekali promo-promo menarik yang FI berikan untuk Bapak Ibu yang hadir pada seminar kesehatan malam hari ini. Baik, kalau begitu kita langsung saja ya dok ya. Oke. Oke. Baik, saya izin untuk mute ya. Silahkan Dokter Winda. Oke, thank you Diana. Hai. Selamat malam, semangat pagi nih untuk teman-teman FHI seluruh Indonesia. Kita ketemu lagi hari ini. Dan topik kita bisa dibilang cukup pas ya dengan suasana malam ini ya, dingin-dingin gitu kan. Sekarang kita mau bahas kekuatan flavanol untuk fungsi seksualitas. Pasti banyak banget nih yang penasaran, ya kan? Demen banget nih biasanya yang berhubungan dengan fungsi seksualitas. Nah, kita bahas tentang hari ini ya, topik kita hari ini. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal masalah seksualitas, itu ternyata angkanya itu cukup banyak loh teman-teman, masalahnya itu cukup banyak dihadapi di dunia ini ya, tidak hanya di Indonesia. Jadi secara dunia aja, itu epidemiologinya untuk kasus disfungsi ereksi, itu meningkat secara signifikan kalau katanya WHO. Jadi WHO aja itu bisa mencatat sekitar 15% pria di seluruh dunia itu terkena disfungsi ereksi setiap tahun. Berarti setiap tahun tuh bertambah lagi yang terkena disfungsi ereksi ini. Ya kan? Jadi lebih dari 150 juta orang di seluruh dunia itu tercatat mengalami disfungsi ereksi pas tahun 1995. Nah, ini diramalkan itu akan terjadi peningkatan sampai 320 juta pria yang mengalami disfungsi ereksi di tahun 2025. Wah, berarti 2025 itu sekitar 3 tahun lagi, itu ada 327 pria yang mengalami disfungsi ereksi. Semoga bukan teman-teman FHI ya. Slide. Nah, bahkan itu tadi, itu secara di dunia. Di Indonesia sebenarnya juga nggak beda jauh ya. Prevalensinya sendiri itu di Indonesia sebenarnya belum tahu sih tepatnya berapa. Karena memang ini masih menjadi suatu topik yang agak tabu untuk dibahas. Dan biasanya malu mengakui kalau punya masalah terhadap disfungsi ereksi ini. Nah, jadi sebenarnya pun diperkirakan itu sekitar 16% laki-laki di usia antara 20 sampai 75 tahun di Indonesia itu mengalami disfungsi ereksi. Slide. Nah, itu dia. Masalah seksual sebenarnya sih balik lagi tidak hanya disfungsi ereksi aja sebenarnya ya. Ada lagi yang lain, ada vagina kering, ada ejakulasi dini, ada ya karena masalah tekanan ya untuk mengalami kehamilan dan juga libido rendah. Cuma memang dari antara masalah-masalah ini yang paling sering dan sering menjadi concern ya adalah lebih kepada disfungsi ereksi. Slide.
Nah, disfungsi ereksi sendiri itu sebenarnya penyebabnya ada beberapa hal. Contoh bisa karena penyakit. Nah, penyakit ini biasanya justru malah penyakit-penyakit yang seringkali berhubungan dengan kardiovaskular seperti hipertensi, penyakit jantung, adanya penyempitan pembuluh darah, atau punya diabetes juga ya. Terus juga bisa karena faktor obesitas, kelebihan berat badan, karena adanya sindroma metabolik, adanya mungkin insomnia ya, gangguan tidur, atau mungkin mengalami prostat. Nah, tidak hanya masalah penyakit, psikis pun, psikologis juga bisa menyebabkan seorang pria mengalami disfungsi ereksi, seperti stres, ya. Kalau stres, depresi, cemas, ya. Apalagi kalau lagi berantem nih sama pasangan, ya kan, berantem sama istri, itu malah bisa membuat disfungsi ereksi. Nah, itu pun tidak hanya itu aja, ya. Obat-obatan juga bisa membuat pria mengalami disfungsi ereksi, terutama obat-obatan yang berhubungan dengan penyakit tadi, ya, seperti obat-obatan antidepresan, obat-obatan antipsikotik, obat anti hipertensi, ya, penurun kolesterol, pengobatan kanker prostat kalau memang sampai mengalami kanker prostat, dan juga mungkin drugs ya seperti kokain, ganja itu bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Slide. Slide. Halo. Halo, sudah slide Slide-nya belum dok diganti. di mekanisme ereksi. Halo. Oke. Halo Dokter Winda, Ini baru muncul. dari mekanisme ereksi. Ya, Baik. nah untuk ereksi sendiri, halo? Halo, suara saya kedengaran? Terdengar dok? Oke, oke ya. Nah, kita lanjut. Nah, untuk mekanisme ereksi sendiri sebenarnya dia ada beberapa fase ya. Fase mulai dari fase 0 sampai fase 4. Jadi mulai dari dia fase flaccid itu masih lemas ya. Terus habis itu sudah mulai diisi namanya fase pengisian laten, lalu sudah mulai menegak tapi belum kencang itu namanya fase tumescens, lalu ada fase ereksi penuh dan fase ereksi kaku. Slide. Nah, proses ini itu diawali dengan adanya stimulus dulu dari otak ya. Jadi pertama dari otaknya ada stimulasi. Nah, dari otak ini akan mengirimkan sinyal pada area organ-organ di area genitalia untuk mulai bereaksi. Dimulai dari reaksi pada otot polos trabekularnya. Nah, di sini otot polos trabekular itu akan mengalami yang namanya relaksasi supaya aliran darah itu bisa masuk menuju penis. Nah, setelah aliran darahnya ini masuk menuju penis, itulah dia akan mengisi ruang, ya, ruang namanya corpus cavernicum itu ada di penisnya. Jadi di penis itu sebenarnya bukan apa ya bilangnya ya, bukan ada tulangnya ya teman-temannya, enggak. Tapi di sana itu ada suatu ruangan namanya corpus cavernosum. Nah, inilah yang akan diisi dengan darah. Nah, korpus ini diisi Halo Dok Win, suaranya termute dok. Oke, tadi termute saya sampai mana? Sampai diisi dengan darah. Oke, ya. Nah, itu kan terisi dengan darah, barulah nanti penisnya menegang gitu. Nah, di proses ini itu terjadi perubahan substansi kimia dan juga di mana ini akan mengakibatkan berpengaruh pada aliran darah kita. Di mana ini bergantung banget ya, bergantung banget substansi kimia ini dalam mengakibatkan efek dari ereksi pada penisnya gitu ya. Di mana sini yang berperan terutama adalah keutuhan dari sirkulasi darah, hormon-hormon, enzim dan juga bahan endogen dari penis itu sendiri.
Nah, kalau kadar nitric oxide-nya meningkat, maka itu akan terjadi tadi relaksasi pada otot polos pembuluh darah arteri baru supaya darahnya bisa lebih mudah masuk mengisi corpus cavernosum sehingga ereksi bisa terjadi. Nah, jadi memang sering banget di sini terjadi ya, kalau ada masalah pada kadar nitric oxide-nya di mana itu akan mengakibatkan gagalnya relaksasi pada otot polos pembuluh darah, itulah yang akan mengakibatkan sulit untuk terjadi ereksi atau disfungsi ereksi. Slide. Nah, memperkenalkan nih produk kesayangan kita yaitu Cocoa Flavanol dan Flavanol DTM with L-arginine. Nah, Cocoa Flavanol dan Flavanol DTM with L-arginine ini terbuat dari ekstrak biji kakao yang masih mengandung 80% flavanol alaminya. Slide. Nah, flavanol sendiri kalau kita ngomongin flavanol, itu dia perannya terutama memang dalam meningkatkan produksi dari nitric oxide. Di mana di situ sebenarnya diperankan oleh endotelium kita atau dinding pembuluh darah. Dialah yang nanti yang akan berperan dalam produksi nitric oxide yang nanti perannya dalam memperlebar atau vasodilatasi pembuluh darah kita. Nah, dari hasil penelitian, konsumsi makanan kaya flavanol selama 4 minggu itu menunjukkan perbaikan terutama pada fungsi endotelial, terutama dalam produksi nitric oxide-nya, sehingga aliran darah bisa lebih lancar. Nah, bahkan di sini penelitiannya menunjukkan peningkatan pada vasodilatasi pembuluh darah ini terjadi secara signifikan setelah 2 jam konsumsi minimal 176 mg flavanol. Tapi semakin tinggi kadar flavanol yang dikonsumsi, maka akan semakin tinggi juga vasodilatasi pembuluh darahnya. Gitu ya. Slide. Tidak hanya flavanol saja, tapi L-arginine juga yang ada pada flavanol DTM with L-arginine itu juga ternyata merupakan suatu asam amino esensial yang memang biasanya dibutuhkan oleh tubuh kita, terutama untuk memproduksi protein. Cuman karena dia esensial, jadi dia tidak bisa dihasilkan sendiri oleh tubuh kita. Jadi tubuh kita memang membutuhkan asupan dari luar untuk mendapatkan asam amino ini. Biasanya kita mengambilnya itu bisa dari daging merah, daging ayam, daging ikan, atau produk olahan susu, atau kacang-kacangan seperti kacang kedelai, gadung utuh, ataupun kacang-kacangan lainnya. Slide. Nah, uniknya tidak hanya sekedar untuk membentuk protein, di dalam tubuh kita, arginine sendiri ternyata bisa juga diubah menjadi nitric oxide. Sehingga bagi kasus-kasus di mana pembuluh darahnya atau sel endoteliumnya itu memang udah terlalu rusak, sehingga distimulasi pun itu sulit dalam memproduksi nitric oxide, peran itu masih bisa digantikan oleh arginine. Jadi arginine lah yang akan berubah menjadi nitric oxide untuk membuat pembuluh darah kita lebih melebar. Nanti sambilan pembuluh darah kita akan diperbaiki, sel-sel endoteliumnya mengalami perbaikan sampai akhirnya nanti bisa mandiri dalam memproduksi nitric oxide-nya sendiri. Tapi itu pun tidak hanya itu juga ya, peran dari arginine. Arginine juga bisa berperan dalam merangsang pelepasan hormon, terutama hormon pertumbuhan untuk anak-anak ya, hormon insulin untuk teman-teman yang diabetes, dan juga senyawa-senyawa lain di dalam tubuh. Nah, itu yang biasanya nih kita gunakan ini teman-teman, ada yang baru dari FHI. Apa itu? Slide. Ini dia, Flavanol Men, di mana kandungannya mengandung kakao, arginine, ginseng, dan guarana. Seperti apa produknya? Yuk kita lihat videonya dulu.
Wow, so manly ya. Maco sekali. Itu dia produk terbaru dari FHI yaitu Flavanolmen. Sekarang kita akan membahas tentang Flavanolmen. Slide. Nah, kalau bahas satu dari kandungan pada Flavanolmen ini, mungkin kalau untuk kokoanya tadi kan sudah dibahas ya, manfaat dari kokoanya itu di mana dia mengandung flavanol dan di mana perannya terutama adalah untuk membuat vasodilatasi pembuluh darah agar memastikan aliran darah dapat sampai ke penis dan mengisi penis lebih cepat agar terjadi ereksi. Tapi nggak cuma itu, kita semua tahu, dalam coklat juga ada kandungan senyawa triptofan yang terutama itu mampu merangsang otak untuk melepaskan lebih banyak lagi hormon endorfin dan serotonin, di mana inilah nanti yang akan bermanfaat teman-teman sebagai stimulan awal juga. Ya, stimulan awal supaya ada rangsangan untuk terjadinya ereksi tersebut. Nah, ini bisa membantu untuk meningkatkan perbaikan dan juga biasanya dimanfaatkan sebagai antidepresan alami. Lalu untuk kandungan ginseng, siapa sih kita yang nggak tahu ginseng ya? Kalau di Indonesia mah biasanya ginseng itu udah familiar untuk kita konsumsi kan dari makanan, minuman. Karena memang senyawa sterol dalam ginseng itu sudah kita tahu punya manfaat yang bagus sekali, terutama pada hormon sistem reproduksi kita. Ya, pada pria terutama di sini ya, di mana ini bisa meningkatkan tingkat dari testosteronnya yang nantinya itu berperan tidak hanya untuk mempengaruhi seksualitas termasuk gairah libido, tapi juga bisa meningkatkan kualitas dari sperma. Sehingga nih bagi teman-teman yang ingin nih, berarti sedang dalam program ya, program hamil seperti itu. Nah, untuk meningkatkan kualitas dari spermanya bisa mengkonsumsi Flavanolmen ini. Slide. Nah, lalu kandungan L-arginine juga tadi sudah sempat kita bahas juga di depan ya. Dia bisa membantu untuk meningkatkan sirkulasi darah karena dia bisa diubah menjadi nitric oxide. Nah, selain itu arginine tadi juga bisa untuk metabolisme metabolisme protein, protein di mana nanti itu akan berguna terutama untuk menghasilkan stamina ya, menghasilkan stamina dan juga baik untuk kesuburan pria. Nah, lalu untuk guarananya sendiri, guarana ini dia merupakan tanaman rambat dari keluarga maple yang berasal dari saya jadi ikutan ZZ juga ya. Berasal dari Brazil ya, berasalnya dari Brazil dan ini memang merupakan rahasia herbal dari Brazil yang biasanya digunakan turun-temurun terutama bagi mereka-mereka para pengantin baru gitu ya, katanya sih biar talk seperti itu ya. Karena memang tanaman ini bagi orang-orang Brazil itu telah lama dipercaya mampu memicu gairah seks pada pria. Slide. Jadi nih, secara keseluruhan manfaat Flavanolmen itu bisa membantu untuk meningkatkan suasana hati, membantu meningkatkan sirkulasi darah sehingga bisa membantu juga mencegah risiko penyakit kardiovaskular, lalu juga bisa membantu dalam memperbaiki fungsi organ reproduksi pria, terutama untuk untuk performa yang lebih baik. Lalu selain itu juga bisa membantu mencegah penyakit yang berhubungan dengan ketidakseimbangan hormon, membantu dalam mencegah dan menghambat pertumbuhan sel kanker, terutama sel kanker prostat, dan juga dapat membantu meningkatkan konsentrasi serta daya ingat. Jadi memang sebenarnya di sini Flavanolmen itu tidak hanya sekedar untuk seksualitas semata, tapi memang lebih kepada vitalitas dan stamina ya. Jadi memang multifungsi banget untuk para pria. Slide. Nah, kalau untuk ekstraksi flavanolnya sendiri sih teman-teman sudah pada tahu ya, untuk metode ekstraksi di sini kita sudah dipatenkan oleh Barry Callebaut di mana mereka adalah produsen kita. Ya, di sini tentunya mereka mematenkan metode produksinya karena memang telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% flavanol kakao yang ada secara alami, di mana ini biasanya hancur dalam proses pembuatan coklat yang konvensional. Slide.
Selain itu kita juga sudah ada studi klinis yang bahkan sudah dipatenkan juga ya, di mana studi klinis ini menunjukkan bahwa ekstraksi kokoa itu bermanfaat untuk terapi masalah prostat termasuk menurunkan resiko kanker prostat juga. Slide. Lalu kita juga sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority, di mana kita sudah bisa mengklaim manfaat produk kita bahwa cocoa flavanol itu memang dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah yang nantinya akan berkontribusi untuk mendapatkan aliran darah yang lebih normal. Slide. Nah, jadi untuk konsumsinya nih, ya konsumsi sehari-hari, teman-teman bisa nih mengkonsumsi flavanol original atau sweet, itu cukup 3-5 gram sehari untuk mencukupi kebutuhan tubuh akan flavanol. Atau boleh juga disesuaikan dengan kondisi tubuh teman-teman masing-masing. Atau bisa juga mengkonsumsi flavanol DTM with arginine, 1 saset per hari untuk maintenance, atau 2 saset per hari untuk booster. Nah, untuk produk-produk yang ini itu dia tujuannya memang lebih kepada maintenance gitu ya. Tapi kalau mau yang agak cepat efeknya, slide. Teman-teman boleh mengkonsumsi flavanomen itu cukup 2 hari 1 kali atau sekitar 2 kali seminggu. Jadi nggak perlu kita dikonsumsi setiap hari ya. Cukup 2 hari 1 kali saja itu bisa teman-teman dapatkan manfaat untuk vitalitasnya. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Winda. Kita berikan tepuk tangan virtual ya, Dok, ya, untuk produk baru kita. Oke, mungkin tadi Bapak Ibu ada yang belum sempat menyaksikan videonya ya. Saya coba putarkan kembali untuk produk baru kita, yaitu Flavanol. Oke, baik. Itu adalah produk baru kita, tentunya untuk pria-pria dewasa ya, tentunya akan menjadikan pria-pria dewasa yang konsumsi ini menjadi lebih sehat, lebih kuat, dan lebih perkasa. Ya, Dok ya? Oke, baik. Iya, Selanjutnya, perkasanya terutama kata Diana ya. oke, baik, Dok. Selanjutnya saya akan membacakan promo-promo dan juga acara-acara yang akan dijalankan oleh FAI dalam waktu dekat. Ya. Nah, ini seperti biasa Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin melakukan konsultasi kesehatan dengan Dokter Winda, bisa melakukan eh, bisa dilakukan via WhatsApp di nomor 0878 1706 6067. Bisa langsung difoto atau di screenshot ya Bapak Ibu ya, supaya nggak ketinggalan untuk informasinya. Selanjutnya kita ada staycation promo dengan periode dari tanggal 1 sampai dengan 31 Januari. Pairing 2.500 CV, Bapak Ibu akan mendapatkan free menginap di Hotel Bintang 5 2 malam ya. Jadi segera dikejar ya Bapak Ibu ya promonya ya, karena akan berakhir pada tanggal 31 Januari. Kemudian Bapak Ibu bisa juga nih jalan-jalan ke USA secara gratis dengan menciptakan Warrior sampai dengan tanggal 30 April. Untuk informasi lebih lengkapnya, nanti bisa langsung menghubungi yang mengundang Bapak Ibu malam hari ini. Kemudian kita ada Flavanol Man pre-launch promonya untuk Gold 6 box free 1 power bank dari FAI dan seharga Rp4.797.000. Untuk yang platinum 15 box free 2 power bank FAI dengan 600 CV dengan biaya Rp11.992.500. Dan ini juga sama ya Bapak Ibu ya, periodenya hanya sampai tanggal 31 Januari.
Kemudian kita nanti ada Grand Business Preview di Hotel Grand Kartika Samarinda. Nah, bagi Bapak Ibu yang tinggal di kota Samarinda bisa mengikuti bisnis preview bersama Bapak Oteh, Ibu Maswah, dan juga Ibu Rusnayati hari Minggu tanggal 23 Januari jam 10 pagi. Kemudian ada bisnis preview di Top Tel Hotel Pekanbaru hari Minggu 23 Januari 2022 jam 13.30 bersama Ibu Eni, Bapak Richard, dan juga Ibu Yulia. Dan juga ini adalah acara luar biasa kita, Bapak Ibu yang sudah dinanti-nantikan. Kita bisa dinner bareng-bareng nanti ya. Bisa seru bareng nanti ya di acara Glitz and Glamour of the Star. Acaranya di Merlin Park Hotel Jakarta hari Sabtu 26 Februari jam 5 dan tiketnya berbayar Rp500.000. Namun Bapak Ibu tentunya juga sudah bisa mendapatkan Cocoa Flavanol ya. Nah, itu dia adalah promo dan juga acara yang dilaksanakan oleh FAI. Ya, oke, baik. Sepertinya belum ada yang ingin bertanya ya, Bapak Ibu ya. Atau bisa juga Mungkin bertanya justru dengan nggak sabar banget kayak pengen langsung cepet-cepet beli ya. Karena kadang-kadang ini tidak butuh ditanyakan, tapi butuhnya adalah dicoba. eh, mungkin sudah ada yang pernah konsumsi, bisa cerita juga nih bagi bapak-bapak ya tentunya ya dok ya, atau Atau ibu-ibu ibu-ibu mungkin. juga boleh mungkin ya untuk menceritakan gimana yang dirasakan ya setelah bapaknya minum gitu kan. Itu maksud saya dok. Mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan Bapak Ibu bisa menyalakan mikrofonnya dan juga kameranya. Halo, selamat malam. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya dengan menyalakan mikrofonnya Bapak Ibu. Malam, dokter. Malam, Malam. Bu Dwi. Halo. Halo, Bu Dwi. Halo. Aku mau tanya nih, dokter. Kan ini kan Boleh. temanku yang kemarin sakit tumor. Itu kalau Flavanol yang memperlambat tumor itu supaya tidak kemo bisa nggak ya, dok? Dia nanya terus soalnya. Dia takut di kemo, dok. Gini, kalau flavanol sampai membuat tidak kemoterapi. Jadi gini ya, kembali lagi sih, flavanol itu dia bukan obat. Jadi jangan jangan diposisikan flavanol itu untuk menggantikan obat yang seharusnya dikonsumsi atau terapi yang seharusnya dijalani. Jadi memang kalau secara perannya flavanol itu tidak bisa menggantikan kemoterapi, tidak bisa membuat jadi tidak perlu kemoterapi. Saya tidak mau menjamin itu dan makanya saya tidak pernah menyarankan demikian. Saya justru menyarankan tetap di kemoterapi. Tapi kombinasi dengan flavanol. Biasanya kenapa sih kita takut kemoterapi? Gitu kan. Biasanya kita takut kemoterapi karena rasanya kemoterapi itu nggak enak. Sakit, badan hancur semua, rambut sampai rontok, kulit sampai rasanya seperti terbakar, belum dengan mual muntah. Ibaratnya kita dengan penyakit tumornya saja itu sudah stres, sudah bikin depresi. Apalagi kalau kita ditambah dengan kemoterapi, itu akan membuat mental kita semakin down. Dan biasanya kenapa terkesan seperti orang di kemoterapi itu bukannya makin sehat, malah jadi makin sakit. Jadi sebenarnya yang membuat jadi makin sakit itu justru karena pada saat dilakukan kemoterapi dan menghadapi rasa sakit yang dialami itu membuat mentalnya down, dan mental yang down tersebut itu bisa menstimulasi yang namanya hormon kortisol. Dan hormon kortisol itu malah bisa membuat pengobatan menjadi gagal gitu. Jadi sebenarnya bukan karena kemoterapinya yang bikin jadi malah makin parah, enggak. Tapi stresnya yang bikin jadi malah kondisinya makin parah. Makanya kenapa selalu saya anjurkan untuk dikombinasi dengan Cocoa Flavanol supaya efek-efek samping dari kemoterapi itu bisa teratasi. Nah, mual muntahnya bisa lebih ringan ya, kulitnya nggak sampai terbakar, rambutnya nggak sampai rontok parah, dan secara mental pasien bisa lebih happy.
Nah, dengan pasien yang mentalnya lebih kuat, dengan mentalnya lebih bahagia, pengobatan kemoterapi itu hasilnya bisa berkali lipat lebih baik. Gitu. Jadi di situ tujuannya, bukan berarti kokoaflavanol malah menggantikan kemoterapi. Itu tidak bisa. Mau minum kokoaflavanol berapa banyak untuk menggantikan kemoterapi? Kemoterapi itu sangat keras, tidak cukup hanya dengan minum kokoaflavanol, itu bisa membuat tidak perlu kemoterapi lagi. Jadi tetap harus kemoterapi, ya. Oke. Tapi obat dokternya pakai waktu jenjang waktu kali ya, Dok? Iya, boleh dikasih jarak waktu aja. Jadi nanti minum flavanolnya dulu sekitar 1 sampai 2 jam sebelum jadwal minum obat dokter. Supaya nanti pas minum obat dokternya lebih nyaman gitu. Oke, terima kasih dokter. Sama-sama Ibu Dwi. Oke, baik. Terima kasih Bu Dwi untuk pertanyaannya. Semoga cukup membantu ya Bu ya. Baik Dok, ada pertanyaan di kolom chat. Saya coba bacakan ya Dok ya. Pertanyaannya ada dari Bapak Budianto dari Pekanbaru. Mau tanya Dok, konsumsi flavanomen dianjurkan sekali konsumsi? Apakah langsung 1 saset atau setengah saset dulu Dok? Karena setahu saya produk seperti ini tindak balasnya atau efeknya ya healing krisis agak kuat. Kadang sampai badan meriang dan persendiannya ngilu-ngilu. Iya, nah memang biasanya kalau yang tidak terlalu rutin mengkonsumsi kokoaflavanol sebelumnya ya, itu memang pada saat fase healing krisisnya agak lumayan lebih terasa. Karena memang ini kan juga kan antioksidan dosis tinggi juga gitu ya, sehingga memang rasa healing krisisnya bisa jadi agak lebih terasa seperti itu. Tapi memang dari beberapa teman-teman juga ya yang sudah pernah mencoba, itu masih dalam batas ini sih, masih dalam batas yang bisa dihadapi ya untuk healing krisisnya, tidak sampai yang meriang banget atau persendian ngilu-ngilu. Itu rasanya lebih kepada lebih ini aja sih, lebih agak-agak anget dikit badannya, lebih ke batas itu aja. Jadi memang di sini konsepnya agak berbeda dengan produk-produk untuk peningkatan gairah pada umumnya. Nah, biasanya konsepnya itu kan kalau obat-obat peningkatan gairah pada umumnya, itu dia berfokus pada meningkatkan aliran darah dengan vasokonstriksi. Nah, di sini konsepnya pada kokoaflavanol itu justru kebalikannya. Pada flavanomen itu justru kebalikannya. Karena ada kokoaflavanolnya, sehingga dia mengganti konsep bukan dengan membuat vasokonstriksi, justru malah akan membuat vasodilatasi atau pembuluh darahnya jadi lebih melebar. Jadi memang justru cenderung lebih aman buat teman-teman, bahkan yang punya masalah terhadap kardiovaskular. Nah, tapi memang boleh kalau mau lebih aman dan untuk mengukur ya, mengukur efeknya kepada tubuh teman-teman masing-masing, itu boleh konsumsinya mulai dari setengah saset dulu juga boleh. Ya, untuk ngetes kira-kira tubuhnya kaget nggak nih gitu dengan kalau langsung 1 saset, walaupun memang sudah kita ukur 1 saset itu masih cukup aman kok gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Semoga ini juga menjadi pertanyaan perwakilan untuk Bapak yang hadir pada Zoom malam hari ini ya, karena memang uh, flavanomen ini tergantung dari kondisi tubuh masing-masing juga. Ya, selanjutnya dari Ibu Laksmi Kartika. Selamat malam Dokter Winda, mohon saran, mitra saya ada gangguan jantung tapi dia juga kena asam urat yang parah. Sebaiknya konsumsi flavanol yang mana dan bagaimana cara konsumsinya? Kemarin konsumsi DTM diselingin yang original langsung kambuh asam uratnya. Terima kasih, Dok. Iya, mungkin boleh konsumsinya lebih fokus kepada yang original dulu aja, Bu. Ya, konsumsinya yang original dulu aja, nanti supaya lebih menyesuaikan dan mulai dari 5 gram terlebih dahulu aja. Nggak usah langsung dosisnya terlalu tinggi. Nanti ditingkatkan secara bertahap setelah tubuhnya menyesuaikan diri dulu gitu dengan flavanolnya. Jadi mulai dari 5 gram, lalu mulai dari yang original dulu aja. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Eh, Selanjutnya dari Bapak Rian ya, Dok ya. Mau tanya, Dok, apakah produk flavanol bisa untuk menggemukkan badan? Terima kasih.
Oke, kalau flavanol sebenarnya, tidak bisa menggemukkan badan karena flavanolnya sendiri kalorinya kecil, gitu ya, kalorinya kecil, jadi memang tidak bisa untuk, menggemukkan badan. Dalam artian begini, karena kalau kita ngomongin soal menggemukkan badan, itu kita akan kembali pada asupan kalorinya. Jadi asupan kalori seperti apa kalau menggemukkan badan, otomatis kalori. Halo, oke, baik. Sepertinya Dok Win ada masalah pada sinyal ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya bantu tambahkan ya untuk pertanyaan dari Bapak Rian. Mau tanya dok, apakah produk Favanol bisa untuk menggemukkan badan ya? Saya bantu jawab. Untuk kalori dari flavanol ini hanya 20 kilokalori, Pak. Ya, kecil sekali. Jadi tidak akan menaikkan berat badan. Kecuali flavanolnya jika Bapak tambahkan dengan kental manis, gula, sirup ya, itu bisa menaikkan berat badan karena kalorinya lebih banyak dari yang Bapak tambahkan itu. Misalnya Bapak tambahkan madu 1 sendok makan, itu penambahannya sekitar 50 kilokalori. Nah, kalau sedangkan flavanolnya hanya 20 kilokalori gitu. Jadi masih dalam batas aman ya Pak ya, tidak masalah dan tidak akan membuat berat badan menjadi berlebih. Oke, coba kita panggilkan dulu ya, Dokter Winda. Halo dok. Oke, bisa dinyalakan dok untuk mikrofonnya? Nah, ya, Oke, baik. Tadi sudah saya tambahkan sedikit dok. iya. Iya, udah benar tadi ya, seperti kata Diana. Jadi, memang itu akan kembali lagi kepada asupan kalori. Jadi, asupan kalori yang masuknya harus lebih besar supaya ada kelebihan kalori untuk disimpan, jadi bisa menaikkan berat badan. Tapi kalau hanya mengandalkan flavanolnya saja, ya tentu nggak bisa karena flavanol kalorinya hanya sedikit gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya saya lanjutkan kembali ya dok ya. Dari Pak Budianto menambahkan, setuju dok untuk pemula saran konsumsinya setengah saset terlebih dahulu. Ya. Selanjutnya dari Ibu Desi Paramita, selamat malam Dokter Winda, mitra saya setiap hari konsumsi Flavanol. Yang DTM selalu pusing. Kalau tidak konsumsi, nggak pusing. Itu kenapa ya dok? Terima kasih. Nah, ini mungkin boleh dicek minumnya kapan ya, karena bisa aja mungkin boleh dicek juga apakah mitra Bu Desi punya MAH nggak? Gitu, punya MAH atau tidak? Karena kadang-kadang MAH-nya juga bisa mengakibatkan pusing. Gitu. Jadi coba dicek dulu pas minum DTM-nya kapan, sebelum makan kah atau sesudah makan. Lalu biasanya apa saja yang dimakan dalam saat-saat tersebut? Karena sebenarnya sih konsumsi DTM itu harusnya tidak menyebabkan pusing ya, tapi mungkin ada beberapa kondisi yang bisa jadi mengakibatkan hal tersebut. Flavanol DTM itu efeknya lumayan kencang sebenarnya, lumayan tinggi. Jadi makanya selalu saya posisikan itu merupakan double dosis dari original atau sweet gitu ya. Walaupun secara ukuran dia kecil hanya 3,5 gram, tapi efeknya itu dia 2 kali lipat daripada flavanol yang original. Nah, jadi mungkin bisa jadi juga. Nah, pada mitra Bu Desi, ini kondisi tubuhnya itu terutama masalah pada sirkulasi darahnya bisa jadi cukup berat dan selama ini mungkin sudah tidak disadari karena sudah mulai ada penyesuaian diri. Pada saat mengkonsumsi Flavanol DTM terutama di sini itu mengakibatkan aliran darah itu agak kurang malah ke otak karena pembuluh darahnya tiba-tiba terbuka. Pembuluh darah terbuka, tapi jantungnya itu tidak siap dalam mengisi kapasitas yang ada. Sehingga itu terjadi penurunan tekanan darah yang malah bisa menyebabkan pusing.
Nah, jadi mungkin boleh untuk mitra Bu Desi, jangan langsung ke DTM dulu. Coba dulu aja yang original dengan dosis 5 gram. Kalau oke dengan dosis segitu, berarti yang original aja cukup gitu. Tapi kalau nanti case-case tertentu atau nanti sudah lebih bisa menyesuaikan diri dengan kokofavanol, pembuluh darahnya sudah lebih elastis, jantung yang sudah bisa kemampuannya lebih menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi, baru nanti bertahap dicoba lagi DTM-nya, ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Baik, selanjutnya ya dok ya, dari Bu Dwi. Ya, kalau untuk pasien Parkinson, untuk usia 85 tahun, dapat bekerja baikkah kalau seumpamanya dicampur dengan original, boleh nggak ya yang DTM? Boleh banget, boleh sekali ya. Jadi nggak harus masing-masing original aja atau DTM aja. Dicampur boleh kok. Ya, dikombinasi boleh. Maksudnya diminum berbarengan juga boleh. Walaupun memang agak sayang sih ya kalau DTM dilarutin lagi ya, karena kan rasanya enak gitu kan. Biasanya sih saya lebih menganjurkan waktu minumnya aja diselang-seling gitu ya. Umpamanya pagi, siang minumnya DTM, nanti malamnya minumnya original, itu boleh gitu, nggak masalah. Justru malah lebih bagus ya, karena kan butuh dosis yang lebih tinggi, dan untuk kasus Parkinson seperti ini dengan usianya sudah 85 tahun, itu kebutuhan akan flavanol otomatis pasti lebih tinggi kan. Halo Dokter Winda. Termute lagi dok. Termute lagi dok, mohon maaf. Dokter Winda. Halo? Ya, halo. Oke, tadi sampai sangat Ya, sangat ya, tadi disayangkan aku. karena DTM-nya harus dilarutkan. Iya, betul. Tadi sempat hilang lagi ya, terrestart lagi, nggak tahu nih kenapa. Nah, jadi kalau DTM kan sebenarnya nggak sayang kalau seandainya dilarutkan. Jadi sih biasanya saya selalu menganjurkan itu waktunya aja yang dibagi-bagi. Contoh pagi sama siang itu minumnya DTM, nanti malam baru minumnya yang original. Itu jadi nggak ada masalah untuk dikombinasi, malah lebih bagus. Karena melihat usianya sudah 85 tahun dan case-nya juga adalah Parkinson, itu berarti kebutuhannya memang cukup tinggi. Jadi memang dosis-dosis standar mungkin tidak cukup untuk case-case seperti ini. Tapi memang mungkin juga jangan langsung terlalu tinggi juga dosisnya ya, bertahap aja karena untuk antisipasi adanya reaksi-reaksi detoksifikasi yang mungkin akan membuat pasien tidak nyaman gitu. Oke, selanjutnya dari Bapak. Halo Dokter Winda, masih tersambung ya dok ya? Halo, halo Dokter Winda. Halo dok. Oke, mungkin sambil menunggu Dokter Winda kembali, saya akan memutarkan video untuk acara nanti di tanggal 26 ya Bapak Ibu ya. Halo, aku kali start lagi tadi. Halo dok, sudah kembali ya dok? Halo.
Tapi aku nggak tahu kenapa nih keriset lagi, nggak paham. Oke, baik. Saya lanjutkan kembali ya, Dok ya. Selanjutnya dari Bapak Ilham. Selamat malam, Dokter Winda. Kenapa ya kepala sering sakit dan konsumsi flavanol original masih juga sakit dan tegang pada bagian leher? Tolong untuk sarannya ya, Dok. Terima kasih. Oke, jadi memang di situ artinya Bapak punya penyempitan pembuluh darah di area sana. Jadi ya, di situ memang sebenarnya justru, butuh vasodilatasi ya, vasodilator atau pemelebar pembuluh darah untuk alirannya bisa lebih lancar, supaya nyerinya itu bisa berkurang. Nah, memang minum flavanol bisa, tapi memang tidak instan, ya. Jadi memang pasti akan butuh waktu. Apalagi ini mungkin kasus ini sudah lama nih Bapak yang alami dan penyempitan itu kan mungkin nggak mungkin masih baru dong. Itu pasti sudah penyempitan yang lama dan mungkin belakangan ini itu jadi jauh lebih terasa. Mungkin karena ada pemicu-pemicunya Bapak lagi banyak aktivitas, badannya lagi capek atau mungkin ada stres juga ya, baik stres mental maupun stres fisik. Nah, hal-hal ini bisa memicu sakit kepala tersebut. Nah, di sini Bapak memang boleh konsumsi kokolflavanol dengan lebih rutin, tapi boleh juga tetap dikombinasi dengan obat anti nyeri. Nah, ini mau berbagi tips juga untuk Pak Ilham ya. Kalau saya biasanya, karena kebetulan saya juga suka kadang-kadang mengalami hal yang sama juga. Biasanya sih terutama pada saat menjelang PMS ya, mungkin ibu-ibu yang lain ada juga yang mengalami sama seperti saya. Itu biasanya kalau lagi kumat sakit kepalanya, itu saya akan pertama minum flavanol terlebih dahulu. Saya akan minum flavanol terlebih dahulu, tapi kalau seandainya setelah saya minum flavanol, itu setengah jam setelah saya minum flavanol itu, belum sampai berkurang signifikan sakit kepalanya, baru saya tambahkan dengan paracetamol. Nah, biasanya setelah itu tidak tunggu lama tuh, sekitar 15, 20, atau paling lama 30 menit, itu langsung lumayan banget mereda sakit kepalanya. Nah, tapi biasanya kalau seandainya saya hanya minum paracetamolnya saja, itu sama juga, nggak terlalu, apa namanya, nggak terlalu ngefek banget gitu ya untuk, mengurangi sakit kepalanya. Jadi biasanya saya awali dulu dengan Coco untuk memastikan Coco membuka terlebih dahulu pembuluh darahnya, setelah itu baru saya konsumsi paracetamol, supaya paracetamolnya efeknya justru lebih deng gitu untuk ngeredain sakit kepalanya, ya. Jadi mungkin boleh Pak Ilham coba seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya dari Ibu Verna atau Ibu Vika ya. Selamat malam, Dokter Winda. Mau tanya dok, manfaat flavanol untuk kesehatan kulit. Ya, apakah bisa Hmm. untuk membantu menyembuhkan kulit yang berjerawat? Tentu bisa, karena dalam Coco itu dia sangat tinggi akan antioksidan, di mana justru itu bagus banget untuk kulit kita. Jadi, karena tingginya antioksidan, itu nanti akan membantu untuk menangkal radikal bebas yang ada pada kulit, di mana itu bisa berpotensi merusak kulit kita, termasuk pada kasus jerawat. Nah, jerawat salah satunya timbul tidak hanya semata-mata karena, kotor ya, kurang bersih, pori-pori tersumbat gitu, karena berminyak, komedo, nggak hanya itu aja. Tapi bisa juga memang karena radikal bebas, karena radikal bebas itu merusak sel-sel kulit, sehingga sel-sel kulit tersebut mengalami kematian sel, dan akhirnya sel-sel kulit yang mati itu malah menyumbat pori-pori dan akhirnya bisa jadi timbul jerawat. Nah, makanya kenapa kita tetap butuh antioksidan, salah satunya bisa diambil dari Coco Nah, bisa diminum ya untuk supaya menutrisi dari dalam dan bisa juga dioleskan di jerawatnya. Nah, nanti boleh tuh nanti ambil sedikit dari ya, dicairin sedikit aja sekedar dia supaya jadi seperti krim salep gitu ya. Lalu ditotol di area jerawatnya. Nah, itu dikompres seperti itu, nanti bisa lebih cepat kempes jerawatnya. Silakan dicoba. Baik, terima kasih Dokter Winda. Karena memang flavanol ini memiliki sifat antibakteri ya dok ya. Jadi bisa Yes. membantu untuk meredakan jerawat yang meradang. Selanjutnya dari Ibu Evi Zamara di Pekanbaru. Eh,
Malam Mbak Diana dan Dokter Winda. Selamat malam Bu Evi. Dok, adik saya menderita sakit gigi dan saat ini gusinya sedang meradang. Ya, apakah Flavanol bisa membantu dan berapa dosis serta waktu mengkonsumsinya? Terima kasih Dokter Winda. Oke. Nah, ini kebetulan banget saya sendiri juga pernah mengalami seperti ini. Jadi saya kebetulan yang jarang sakit gigi ya, tapi waktu itu pernah sampai mengalami gusi meradang. Nah, waktu itu saya tipsnya adalah saya konsumsi 15 gram cocoa flavanol, itu saya larutkan dengan air. Ya, setelah saya larutkan, pada saat saya minum, itu nggak langsung saya telan, tapi saya kumur-kumur terlebih dahulu. Itu saya kumur-kumur sekitar 15 detik sampai 20 detik di dalam mulut, baru setelah itu saya telan. Itu saya lakukan 2 kali sehari, pagi dan malam. Itu lebih cepat untuk peradangan gusinya lebih cepat mengecil dan mereda gitu. Dan sakit giginya pun jadi lebih berkurang. Jadi boleh dicoba. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya dari Bapak Haryadi ya. Selamat malam Dokter Winda. Saya mau tanya apakah flavanol bisa untuk mengobati mata rabun? Silahkan dok. Sorry Diana, boleh diulang? Apakah flavanol bisa untuk mengobati mata rabun? Halo dokter. Iya. Untuk mata rabun dok, flavanol. Sorry Diana, aku nggak bisa dengar suaranya. Halo dokter Winda. Halo. Iya. Flavanol untuk mata rabun. Halo dok. Halo dokter Winda. Oke, baik. Saya akan putarkan video ya Bapak Ibu ya sambil menunggu dokter Winda kembali. Halo. And I'm restarting again. Oh my gosh. Halo teman-teman Forever Healthy Indonesia. Kita hari ini sudah sampai di Turki. Perjalanan pertama kita dan akan lebih banyak perjalanan-perjalanan lagi di belakang. Jadi pastikan teman-teman setiap ada promo perjalanan luar negeri, pastikan teman-teman menjadi bagian dari dalam grup perjalanannya. Oke, sukses untuk Anda. Go Legend, sampai ketemu. Pokoknya rugi ya nggak ikut, rugi banget. Pastinya rezekinya gratis dari FHI. Pagi ini kita lagi di hotel di daerah Kusadasi. Inilah kebiasaan kita sehari-hari ya, menikmati pemandangan. Kalau nanti kita jadi legend, kita akan hidupnya seperti ini seterusnya. Nah, bagi teman-teman yang mau serius jalankan bisnis FHI, jangan lupa ya, kejar terus promonya. Kita ketemu lagi di trip-trip berikutnya. Sukses untuk Anda, Go Legend. Next trip we'll go to Korea and see you there. Segera join di FAI. Dah. Terima kasih FAI. Perjalanan-perjalanan gratis dari FHI Anda jangan sampai ketinggalan. Kalau Anda ketinggalan, Anda nggak ikut, rugi banget. Hai, akhirnya kita sampai nih di hari terakhir trip kita ke Turki. Gimana Bu Dea? Aduh, enak banget. Dan hari ini kita mau naik cruise lagi. Masih perjalanan terakhir, tapi FAI tetap memanjakan terus-menerus. Tentu, ya pastinya pengen ikut lagi dong buat trip selanjutnya. Aduh, nggak bakalan terlupakan. Jangan dilewatkan trip selanjutnya. 3 negara. Ini 1 negara aja enaknya kayak begini, apalagi 3 negara. Jadi jangan lupa harus ikutan yang ke cruise dan Korea. Nah, sarangnya.
Oke, baik. Coba kita panggilkan kembali Dokter Windanya ya. Dokter Winda. Halo, Dok. Dokter Winda. Halo, Dok. Halo. Oke, baik. Sudah kembali ya, Dok ya. Baik, saya lanjutkan kembali pertanyaannya. Apakah flavanol bisa untuk mengobati mata rabun? Sorry Diana, aku nggak bisa dengar suaranya. Oke, suara saya terdengar, Dok? Halo? Eh, goyang-goyang. Oh, sinyalnya mungkin ya, Dok ya. Oke, mungkin Bapak Ibu bisa bantu di sini. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Oh, jelas. Oke, baik. Terima Jelas. kasih, Bu Dwi. Sekarang jelas. Jelas Oke. sekali. Oke, Sekarang- baik. Ini sekarang jelas. Oke, baik. Suara saya terdengar jelas ya. Baik, selanjutnya Dok ya, dari Bapak Haryadi. Selamat malam, Dokter Indah. Saya mau tanya, apakah flavanol bisa untuk mengobati mata rabun? Waduh. Halo, Dok. Oke. Halo. Halo, iya, Dok. Untuk pertanyaan di kolom chat, Dok, dari Bapak Haryadi. Halo, Dokter. Ya, halo. Oke, dari Bapak Haryadi, Dok, untuk flavanol bisa tidak untuk mata rabun? Bisa membantu untuk mata rabun karena kan memang bisa membuat ini ya, membuat aliran darah ke mata kita itu bisa lebih baik sehingga bisa menutrisi lebih baik juga. Jadi ini bisa membantu juga supaya mata itu lebih kuat gitu, otot mata lebih kuat, jadi bisa mengurangi kerabunan. Tapi memang itu balik lagi bukan menjadi fokus utama dari flavanol. Jadi nantinya itu akan bergantung kepada dosis yang dikonsumsi juga dan masalah-masalah lain yang mungkin bisa mengambil jatah dari konsumsi flavanolnya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Sudah cukup jelas ya, Dok ya, suara saya ya, Dok ya? Sudah. Oke, baik. Ini Dari saya Bapak jadi pinjam punya Mbak Sinta. Oke, baik, dari Bapak Petrus Hermanto. Selamat malam, Dokter Winda. Pada kemasan flavanol original hanya tercantum 1 kali sajian 5 gram. Tidak ada info sehari berapa kali. Mohon saran, 1 hari idealnya berapa kali ya, Dok? Terima kasih. Nah, kalau untuk konsumsi standar, itu memang bisa mulai konsumsi dimulai dari 5 gram setiap harinya. Nah, nanti itu boleh disesuaikan dengan masalah tubuh masing-masing. Kalau seandainya mungkin masalahnya lebih berat, atau mungkin pada saat mengkonsumsi 5 gram sepertinya masih kurang efektif, itu boleh ditingkatkan secara bertahap dosisnya sampai ketemu dosis yang paling tepat buat teman-teman masing-masing. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Jadi memang itu tergantung ke dalam kondisi tubuh masing-masing ya, Dok ya. Yes. Ada yang 5 gram sudah mendapatkan efek positifnya, ada juga 15 gram baru mendapatkan efek positifnya. Yep. Selanjutnya dari Ibu Meili Sanita. Dok mau tanya untuk penyakit usus buntu bagaimana flavanol dan yang mana, Dok? Terus harus operasi atau tidak? Operasi yang mohon penjelasannya, Dok. Terima kasih. Nah, kalau seperti ini tentu dong kalau sudah usus buntu, apalagi usus buntunya sudah sampai infeksi ya, sudah nyeri, tentu sebaiknya sih dioperasi ya. Saya sangat tidak menganjurkan untuk menunda operasi usus buntu karena itu resikonya jauh lebih besar. Kalau seandainya nanti infeksinya semakin meluas atau bahkan kita punya usus buntunya itu malah pecah, itu infeksinya bisa semakin meluas, bisa sampai peritonitis atau bahkan lebih parah bisa sepsis dan itu malah bisa mengancam nyawa. Jadi saya sangat tidak merekomendasi untuk menunda operasi usus buntu. Nah, tapi tetap boleh mengkonsumsi flavanol
untuk nantinya bisa mempercepat proses recovery-nya. Nah, dosisnya nanti boleh disesuaikan ya dengan kondisi tubuh masing-masing. Biasanya sih saya anjurkan untuk pasca operasi seperti itu bisa mengkonsumsinya mulai dari 10 gram setiap hari. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Nanti juga pasca operasi bisa konsumsi ya, Dok ya? Iya, pasca operasi biasanya konsumsinya bisa mulai 10 gram setiap hari. Oke, baik. Selanjutnya dari Bu Dwi. Dokter, maaf mau tanya lagi, bolehkah kalau penyakit lupus, apa bisa dibantu dan konsumsi DTM? Dan bagaimana cara minumnya, Dok? Boleh dong, boleh banget konsumsi Cocoflavanol untuk lupus ya. DTM juga bagus banget untuk dikonsumsi bagi teman-teman yang mengalami, karena memang antioksidannya itu sangat bagus sekali untuk menekan aktivitas berlebih dari sistem imun supaya jangan sampai sistem imun itu malah menyerang sel-sel tubuhnya sendiri gitu. Termasuk pada kasus lupus ini kan autoimun ya. Nah, itu nanti juga selain itu, efek antiinflamasi pada Cocoflavanol juga bisa mengurangi peradangan yang diakibatkan dari kerusakan karena si sistem imun yang menyerang si sel-sel kita yang lebih sehat tadi. Sel-sel tubuh kita sendiri itu. Jadi supaya meradangnya tidak terlalu besar, kerusakan selnya tidak terlalu berat, sehingga recovery bisa lebih cepat, dan efeknya juga bisa lebih ringan bagi pasien-pasien, terutama di sini adalah kasusnya untuk pasien lupus seperti itu. Untuk konsumsinya nanti bisa mulai dari 10 gram setiap hari. Atau yang DTM bisa minumnya 1 saset setiap hari. Nanti boleh disesuaikan. Kalau kira-kira masih agak kurang atau pas lagi kumat, contohnya ini, lagi kumat lupusnya, itu boleh konsumsinya ditingkatkan. Nanti kalau untuk maintenance bisa sekitar di 10 gram untuk flavanol original atau 1 saset untuk yang flavanol DTM-nya. Baik, terima kasih Dokter Winda. Terima kasih Bu Dwi untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaannya juga sudah habis, Dok. Kita akhiri saja ya, Dok ya, untuk seminar kesehatan malam hari ini. Sebelum mati lagi ya, ini saya. Sebelum mati lagi, sebelum hilang lagi dokternya ya. Baik, kalau begitu saya akhiri seminar kesehatan hari ini. Masih bisa izin bertanya, Bu Dok? Mungkin nanti kita ketemu lagi Pak di minggu depan. Oh, begitu ya? Iya. Jadi kita ketemu lagi di minggu depan ya Pak ya. Di hari Selasa dan juga di hari Kamis jam 8 malam. Baik, kalau begitu saya akhiri seminar kesehatan hari ini. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam semuanya. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Dokter Wida. Terima kasih semuanya. Mohon maaf Bapak Ibu ya atas gangguan sinyalnya.